Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Tidak peduli seberapa hebatnya kamu, tempat ini akan menjadi tempat kamu mati, ucap Daozun berpakaian ungu itu. Tepat ketika tubuhnya baru saja bergerak, sosok emas boneka setan langit turun mendarat di depan Soyan dan memblokir serangan Daozun yang berpakaian ungu ini. Lawanmu bukan aku, tapi dia, ucap Soyan. Soyan seolah-olah dia tidak mendengar teriakan marah dari Daozun yang berpakaian ungu. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam yang bergegas menuju aula besar secepat kilat. Dalam beberapa kilatan dia telah berada di pintu utama dan menghilang di dalam koridor. Wajah Daozun yang berpakaian ungu berkedut saat melihat ini. Ketika dia akan mengeluarkan teriakan marah ketika angin tinju ganas yang menuju ke arahnya. Bahkan dia merasakan semacam tekanan di wajah boneka setan langit ini. Jika dia ceroboh, kemungkinan dia akan berada dalam bahaya hari ini. Pikiran ini melintas di hati Daozun yang berpakaian ungu saat Douki yang besar dan perkasa melonjak dalam dirinya. Setelah itu dia mendesing dan merobek langit sebelum dengan kejam menyerang ke arah boneka setan langit. Sementara pertempuran besar telah meletus di dalam aula jiwa, Soyan melesat secepat kilat ke bagian dalam aula. Setelah itu satu dari 4 ahli Hall of Soul pun berkata, "Kamu berani menerobos aula jiwaku? Apakah kamu mencari kematian?" ucap salah satu pelindung Hall of Soul. Segera 4 sosok bergegas dari 4 sudut yang berbeda. Sebelum para pelindung dari Hall of Soul di sepanjang jalan bisa menyerang, mereka sudah terguncang oleh serangan kuat sampai memuntahkan darah dan mundur. Kabut hitam menyelimuti tempat itu dan jejak aura yang luar biasa kuat hadir. Dari tampilan aura itu nampak seperti ahli Daozong yang telah mencapai level 6 atau 7 bintang. "Bajingan, pelindung ini memintamu berhenti," ucap salah satu pelindung Hall of Soul. Kabut hitam melonjak dari salah satu pelindung Hall of Soul itu dan memperlihatkan wajah tua yang menyeramkan. Matanya dengan tajam menatap Soyan. Kabut hitam yang megah melonjak keluar dari dalam tubuh mereka. Setelah itu kabut hitam berkumpul dan berubah menjadi ular sanca hitam besar berukuran ratusan kaki. Ular itu meraung ke arah langit dan mengayunkan ekornya yang besar, membawa tekanan angin yang kuat menyerang Soyan. "Hanya 4 pelindung saja yang berani menghentikanku," ucap Soyan. Senyum dingin melintas di wajah Soyan saat dia berhadapan dengan 4 pelindung Hall of Soul. Api coklat ungu dengan cepat melonjak keluar dari dalam tubuh Soyan. Setelah itu ia berubah menjadi naga api coklat ungu yang sangat besar. Naga api itu mengayunkan ekornya seperti meteoroid dan bertabrakan dengan piton raksasa hitam itu. Tabrakan yang kuat ini langsung menjadi ledakan yang mewujudkan jiwa. Gelombang energi menyapu keluar dari titik tabrakan seperti badai. Beberapa pilar batu besar di sekitarnya tiba-tiba retak di tengah. Setelah itu tubuh mereka terhempas mundur hingga menabrak dinding. Gelombang energi menyebar dan ekspresi dari tempat pelindung Hall of Soul berubah. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mundur ketika gelombang energi mendesing. Setelah itu bertabrakan dengan keras ke tubuh mereka. Kabut hitam pekat di atas mereka berempat sekarang menjadi tipis setelah menderita pukulan berat semacam ini. "Belalang mencoba menghalangi ular," ucap Soyan. Serangan sengit itu memaksa keempat Daozong mundur. Setelah itu Soyan menjentikan jarinya dan 4 api ungu coklat menyembur keluar. Selanjutnya itu dengan keras menabrak 4 pelindung Hall of Soul yang terluka parah. Suhu mengerikan dari api hati 3000 teratai menyebabkan jeritan menyedihkan dari mereka berempat. "Kita memiliki tubuh dan jiwa yang sama, tapi kalian malah menyalahgunakannya. Kalian harus mati,"
ucap Soyan. Nada suara Soyan tiba-tiba menjadi padat saat dia menghadapi 4 jiwa yang memiliki wajah ketakutan. Soyan mengepalkan tangannya. Kekuatan spiritual yang luas dan perkasa melonjak keluar dari tangannya. 3 tubuh spiritual di udara segera mengeluarkan ledakan dan hancur menjadi kehampaan. Soyan menggunakan teknik seperti petir untuk membunuh 3 pelindung Hall of Soul. Jiwa pelindung Hall of Soul terakhir tersedot ke dalam telapak tangannya. Soyan berbicara dengan nada seram. Di mana tempat jiwa-jiwa di penjara? Kalau tidak, nasibmu akan sama, ucap Soyan. Di aula kunci jiwa, ucap pelindung Hall of Soul itu berbicara dengan ketakutan. Saat ini dia tidak berani menyembunyikan apapun. Ketiga sahabatnya sebelumnya telah dihancurkan oleh Soyan menjadi ketiadaan di depan matanya. Tunjukkan padaku jalannya. Kalau tidak, kamu akan mati, ucap Soyan. Mata Soyan dingin saat dia berbicara. Belok kiri di depan, jawab pelindung Hall of Soul. Soyan sekali lagi berubah menjadi bayangan hitam yang bergegas menuju daerah terdalam dari aula besar secepat kilat. Dengan adanya pemandu jalan dari pelindung Hall of Soul ini, perjalanan selanjutnya sedikit lebih cepat. Namun dia masih terhalang oleh banyak ahli Hall of Soul di sepanjang jalan. Ada cukup banyak ahli kelas Dozong di sepanjang jalan. Dengan kekuatan Soyan saat ini, para ahli dari Hall of Soul yang tersisa tidak menjadi masalah buatnya. Meskipun orang-orang ini hebat dalam jumlah, mereka dikalahkan relatif cepat di bawah api hati 3000 teratai Soyan yang tak tertandingi. Soyan telah mengalami banyak pertempuran berdarah di sepanjang jalan. Kemanapun Soyan lewat, tempat itu menjadi berantakan total dan banyak mayat menutupi lantai. Pada saat ini Soyan seperti dewa pembunuh dan hampir tidak ada yang bisa menghentikannya. Seberapa jauh lagi? Ucap Soyan. Aula kunci jiwa ada di ujung koridor, ucap pelindung Hall of Soul. Soyan mengangguk sedikit. Ekspresinya menjadi lebih gelap dan lebih dingin. Hati pelindung dari aula jiwa terasa dingin setelah merasakan perubahan ekspresi Soyan. Tubuhnya tiba-tiba bergetar dan lolos dari tangan Soyan. Namun sebelum dia bahkan bisa melarikan diri, angin panas telah mengalir dari belakangnya dan menelannya. Soyan memiliki kebencian yang mendalam terhadap anggota Hall of Soul. Mata Soyan melihat ke ujung koridor setelah menghabisi orang ini. Ada pintu logam hitam gelap di tempat itu dan pintu itu tertutup rapat. Douki beredar di sekitar tubuh Soyan saat dia mempercepat langkahnya. Soyan tiba di luar pintu hitam. Api ungu coklat melonjak keluar dari lengan bajunya dan itu bertabrakan dengan keras ke pintu logam. Pintu besi itu langsung pecah di bawah serangan kuat Soyan. Setelah itu pemandangan di balik pintu besi muncul di depan mata Soyan. Itu adalah alun-alun yang sangat luas. Pilar batu setinggi 1000 kaki di atas alun-alun dan menopang langit. Rantai hitam menyebar seperti jaring laba-laba. Soyan perlahan berjalan ke alun-alun yang dipenuhi dengan aura kematian. Dia berhenti di panggung batu yang menjulang jauh di dalam alun-alun. Ada gugusan cahaya yang sangat terang di tempat itu. Soyan bergegas di atas alun-alun secepat kilat. Setelah beberapa nafas, itu muncul di platform datar. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat bagian dalam klaster cahaya. Seorang lelaki tua dengan rantai besar menempel di anggota tubuhnya duduk di sana. Mata Soyan menjadi merah. Ini adalah pertama kalinya Soyan secara pribadi melihat Youchen sejak Youchen ditangkap saat itu. Orang tua berambut putih tidak lagi memiliki tenaga saat itu. Yang ada hanyalah seorang pria lemah yang sangat tua. Nyawa Youchen mungkin tidak akan dibahayakan selama tahun-tahun ini setelah ia tertangkap Hall of Soul. Namun jelas bahwa dia tidak hidup dengan baik. Guru, murid ini ada di sini, ucap Soyan. Soyan pun berlutut di tanah kepada gurunya. Youchen akhirnya membuka matanya dan menatap pemuda di depannya. Dia terkejut sesaat sebelum senyum senang yang lemah perlahan muncul di wajahnya. Suara serak saat dia berkata, "Anak kecil, akhirnya dewasa," ucap Youchen.
Soyeon bisa dikatakan hanya seorang pemuda dengan semangat yang tinggi ketika mereka berpisah saat itu. Namun dalam beberapa tahun ini, pemuda saat itu telah tumbuh sedemikian rupa. Soyeon perlahan berdiri, matanya melihat sekitar gugusan cahaya. Setelah itu dia mengulurkan tangannya dan meletakkannya di atas selai klaster. Kekuatan spiritual yang kuat dan perkasa segera melonjak keluar di antara alisnya seperti air banjir. Gelombang tak terlihat muncul di gugusan cahaya. Kekuatan spiritual ini memiliki beberapa aroma keadaan jiwa, ucap Youchen. Meskipun Youchen saat ini sangat lemah, dia masih memiliki pengalamannya. Saat Soyeon menunjukkan kekuatan spiritualnya, Youchen segera merasakan perasaan akrab dari dalamnya. Pencapaian Soyeon saat ini telah jauh melebihi harapannya. Setelah dia ditangkap saat itu, satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah bahwa Soyeon tidak akan memiliki siapapun untuk mengajarinya. Dari kelihatannya sekarang, tampaknya telah meremehkan potensi Soyeon. Soyeon berteriak dengan suara yang dalam saat dia melihat gelombang tak terlihat yang semakin padat di gugusan cahaya. Klaster cahaya segera bergetar dan mengeluarkan ledakan dan pecah di tengah-tengah. "Guru, apakah kamu baik-baik saja?" ucap Soyeon. Soyeon buru-buru membantu Youchen bangkit dari tanah setelah memecahkan klaster cahaya. Matanya segera menatap 4 ular piton besar seperti rantai hitam. Ini adalah rantai kunci jiwa. Mereka secara khusus digunakan untuk menahan jiwa. Hal ini sangat sulit. Tidak mudah untuk menghancurkannya. Namun orang-orang ini benar-benar sangat memikirkan diriku yang dulu. Mereka benar-benar menggunakan yang sebesar ini, ucap Youchen. Soyeon sedikit mengerutkan alisnya. Tangannya mengusap rantai logam itu. Rasa dingin yang gelap dan pekat meletus di sepanjang telapak tangannya. Namun aura gelap dan padat ini baru memasuki tubuhnya yang langsung menjadi ketiadaan oleh api hati 3000 teratai. Telapak tangan Soyeon meraih rantai itu. Api ungu coklat segera meletus dari telapak tangannya. Setelah itu dia membakar rantai logam hitam gelap sampai yang terakhir memancarkan gelombang asap putih. "Ini adalah 3000 Burning Flame," ucap Youchen. Youchen terkejut saat melihat api ungu coklat di telapak tangan Soyeon. Segera dia mengerti sesuatu. Kegembiraan melonjak di matanya saat dia dengan lembut bertanya, "Kamu telah menelan api surgawi yang lain?" ucap Youchen. "Ya, itu adalah 3000 Burning Flame," ucap Soyeon. "Sepertinya pertemuanmu selama tahun-tahun ini juga luar biasa," ucap Youchen. Soyeon tersenyum. Api ungu coklat di tangannya tiba-tiba menguat. Suhu tinggi yang mengerikan langsung membakar dan menyebarkan warna hitam pada rantai logam. Selain itu, simbol aneh pada rantai logam itu juga tersebar. Soyeon mengepalkan tangannya dengan keras setelah simbol itu menghilang. Rantai logam dengan paksa retak terpisah. Soyeon merasakan sedikit kegembiraan ketika dia melihat bahwa api hati 3000 teratai miliknya memiliki kekuatan seperti itu. Dia buru-buru melanjutkan dengan cara ini dan 3 ular piton besar lainnya seperti rantai juga dibakar dan dipatahkan. Soyeon melepaskan rantai yang terbakar dari Youchen. Meskipun tubuhnya masih lelah, dia jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Youchen dengan lembut melatih pergelangan tangannya. Dia melihat rantai aneh yang akhirnya dilepaskan dari tubuhnya. "Ayo pergi. Hall of Soul ini sangat aneh dan tidak terduga. Yang terbaik adalah pergi dulu," ucap Youchen. Lock Soul Hall ini masih dipenuhi dengan aura jahat yang pekat. Itu juga banyak memancarkan aroma kematian. Soyeon mengangguk sedikit. Matanya tiba-tiba melirik gugusan cahaya yang memenuhi aula besar. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia berkata, "Karena aku di sini, aku juga harus menghancurkan tempat ini dan membiarkan jiwa-jiwa ini lepas. Ini juga akan menciptakan kekacauan di Hall of Soul." Soyeon mengepalkan tangannya setelah mengucapkan kata-kata ini. Api ungu coklat diperpanjang dan berubah menjadi cambuk api. Cambuk itu bergetar dan melengkung di udara. Setelah dengan keras diayunkan ke lantai hitam di aula besar itu. "Masih ada ahli dari Hall of Soul, cepat pergi,"
ucap Yao Chen. Yalo berbicara dengan suara yang dalam. Ekspresinya sedikit berubah ketika dia melihat pemandangan ini. Soyan segera meraih Yao Chen dan tubuhnya berubah menjadi petir yang bergegas menuju bagian luar aula besar. Hahaha Yao Chen, kamu telah menemukan murid yang bagus. Dia sangat berani datang ke Hall of Soul saya untuk merebut seseorang. Bahkan orang tua ini harus memuji keberanian itu, ucap suara bergema tetua Hall of Soul. Sosok Soyan menarik diri secara eksplosif sementara tawa tiba-tiba bergema di bagian dalam aula besar. Segera ruang di mana Soyan mundur tiba-tiba menjadi terdistorsi dan berubah menjadi penghalang tak terlihat. Ekspresi Soyan sedikit berubah setelah merasakan penghalang yang terbentuk di belakangnya. Kakinya menginjak tanah dan dia dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Setelah itu Soyan mengangkat kepalanya dan melihat seorang lelaki tua berpakaian putih keabu-abuan. Lelaki tua itu melayang di udara yang ditutupi dengan rantai hitam. Hal yang paling Soyan khawatirkan masih terjadi. Para ahli dari Hall of Soul yang menjaga tempat ini tidak hanya terdiri dari 5 Daozun. Hantu tua Zaixing, Anda sebenarnya juga di sini, ucap Yao Chen. Ekspresinya sedikit berubah saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Hahaha, kepala aula sangat menghargaimu. Karena itu dia juga mengirim saya ke sini. Selain itu aku memang berencana untuk memancing Soyan, ucap hantu tua Zaixing. Kamu tahu aku akan datang, ucap Soyan. Itu adalah sesuatu yang akan terjadi cepat atau lambat, ucap hantu tua Zaixing menjawab. Ketertarikan kepala aula padamu bahkan lebih besar dari Yao Chen. Tentu saja saya mengacu pada kunci klan Xiao. Benda itu seharusnya bersamamu. Meskipun ayahmu menolak untuk mengatakan apapun, sedangkan orang yang paling menonjol di klan Xiao saat ini adalah kamu. Akan lebih aman jika kuncinya ditempatkan bersamamu, ucap hantu tua Zaixing. Ayah, ucap Soyan. Soyan terkejut. Niat membunuh yang padat melonjak di matanya. Jangan berkelahi dengannya. Kamu bukan tandingannya, ucap Yao Chen. Soyan menggertakkan gigi dan mengangguk. Hantu tua Zaixing ini selalu tersenyum. Namun Soyan bisa merasakan bahwa orang ini bahkan lebih menakutkan daripada Old Mugu. Jika dia tidak berusaha sekuat tenaga, jangankan membawa Yalo pergi, bahkan dia sendiri akan jatuh di tempat ini. Karena orang tua ini telah mengungkapkan diriku, bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi dengan selamat? Ucap hantu tua Zaixing. Tangan putih tuanya terulur dari bawah lengan bajunya. Kabut hitam yang kuat melonjak dan mengumpal menjadi jejak kabut hitam besar setinggi 100 kaki. Kabut hitam itu pun berubah menjadi telapak tangan raksasa. Ekspresi Soyan berubah setelah melihat telapak tangan raksasa itu. Segel tangannya juga mulai buru-buru berubah. Skyfire 3 perubahan misterius. Perubahan pertama, perubahan kedua dan perubahan ketiga, teriak Soyan. Api ungu coklat menyembur keluar dari telapak tangannya dan berubah menjadi naga api. Naga api itu mengeluarkan raungan dan bertabrakan dengan telapak tangan itu. Ledakan yang menggetarkan bergema di bagian dalam aula besar. Gelombang udara yang menakutkan mematahkan beberapa rantai hitam di dekatnya. Beberapa klaster cahaya juga dikirim terbang. Gelombang udara menyebar. Soyan juga harus mengambil beberapa langkah mundur. Darah bergejolak di dalam tubuhnya saat ekspresi serius melintas di matanya. Kekuatan hantu tua Zaixing ini benar-benar menakutkan. Berdasarkan tebakannya, setidaknya mencapai level 5 bintang. Dengan kata lain, orang tua ini seharusnya yang disebut Tianzun dari Hall of Soul. Hantu tua ini memiliki kekuatan puncak bintang 5 Daozun. Jangan melawannya secara langsung, ucap Yao Chen. Guru, masuk ke cincin penyimpanan. Serahkan sisanya padaku, ucap Soyan. Yao Chen terkejut ketika dia mendengar ini. Dia segera mengangguk. Setelah itu tubuhnya bergerak dan berubah menjadi cahaya yang masuk ke cincin hitam di jari Soyan. Tidak peduli siapa yang menghentikannya hari ini, dia pasti akan membawa Yalo pergi dari tempat yang mengerikan ini.
Apakah kamu akhirnya akan pergi keluar dan mempertaruhkan nyawamu? Orang tua itu benar-benar ingin melihat apakah ada orang di dalam klan Xiao yang masih memiliki aura dominan sejak Xiao Xuan masih hidup. Ucap hantu tua Zaixing. Ekspresi Soyan dingin dan acuh tak acuh. Doki yang kuat di dalam nadinya meraung liar dan muncul seperti banyak naga api. Jika dia tidak melepaskan semua kekuatannya dalam menghadapi kekuatan puncak bintang 5 Douzun, kemungkinan besar dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang. Serahkan kunci dari klan Xiao kepada orang tua ini dan saya akan melepaskan Anda hidup-hidup. Ucap hantu tua Zaixing. Soyan tertawa di dalam hatinya menghadapi kata-kata hantu tua Zaixing. Dia benar-benar mengabaikannya. Matanya melihat ke sekeliling saat dia mencari cara untuk melakukan terobosan. Kalau begitu, orang tua ini akan melakukannya sendiri. Ucap hantu tua Zaixing. Tangannya terbentang dan kelima jarinya menghadap Soyan. Segera jarinya bergetar dan 5 kabut hitam ganas keluar dari ujung jarinya. Setelah itu diaglomerasi menjadi rantai hitam aneh di tengah suara tabrakan. Rantai melilit di udara sebelum mengeluarkan suara yang langsung menembus ke ruang kosong. Dalam sekejap mata, itu langsung muncul di atas kepala Soyan. Serangan seperti petir yang tiba-tiba ini menyebabkan ekspresi Soyan berubah. Cahaya perak berkelap-kelip di bawah kakinya dan dia dengan cepat mengambil beberapa langkah mundur. Rantai itu dengan keras menusuk ke bawah dari udara. Setelah itu ia menempel di bagian depan Soyan dan bergegas melewatinya. Akhirnya rantai itu menusuk ke dalam batu hitam yang keras. Benturan itu membuat bebatuan di sekitarnya segera retak, membentuk banyak garis retakan. Reaksimu tidak buruk, ucap hantu tua Zaixing. Selanjutnya dia mencetikkan jarinya dan rantai itu terangkat seperti kilat. Itu menjadi angin kencang yang menyerang semua titik mematikan di tubuh Soyan. Soyan mengepalkan tangannya menghadapi serangan hantu tua Zaixing. Pedang Xuan berat muncul dengan cepat. Pedang Xuan bergerak, membentuk beberapa pertahanan bayangan dan menerima semua serangan berantai. Rantai itu menekan kuat ke pedang Xuan berat. Gelombang kekuatan itu secara langsung menyebabkan kaki Soyan bergesek dengan tanah dan membentuk bekas luka yang dalam. Tangannya bahkan samar-samar terasa sedikit mati rasa. Seorang ahli di puncak kelas bintang 5 Douzun benar-benar menakutkan, ucap Soyan. Setelah pertarungan singkat, Soyan juga jelas memahami kekuatan hantu tua Zaixing ini. Kemungkinan tidak akan semudah yang dia bayangkan jika dia ingin berhasil membebaskan dirinya sendiri. Bisa menerima serangan dari orang tua ini dengan kekuatan bintang 9 Douzong, harus dikatakan bahwa kamu unik, ucap hantu tua Zaixing. Namun orang tua ini tidak punya waktu untuk bermain bersamamu. Setelah menghabisimu, orang tua ini masih harus menghabisi orang-orang merepotkan di luar itu, ucap hantu tua Zaixing. Setelah itu ruang itu bergoyang dan tubuhnya menghilang hampir seketika. Soyan merasakan tangan yang terulur dari ruang kosong di sampingnya. Tangan itu mungkin tidak ditutupi oleh doki manapun, tetapi bekas luka spasial hitam gelap langsung terbentuk dimanapun ia lewat. Ekspresi Soyan sangat serius. Langkah kakinya ditarik dengan tergesa-gesa dan pedang berat di tangannya ditebaskan dengan keras ke bawah dalam sekejap. Tsunami pecah api, teriak Soyan. Setelah itu cahaya pedang yang lebarnya ratusan kaki segera keluar dari ujung pedangnya. Dan cahaya pedang pun menebas berat ke tangan itu. Namun angin yang tampaknya ganas ini hanya menyebabkan tangan itu sedikit bergetar. Segera setelah itu tangan itu meningkatkan kecepatannya. Dalam sekejap sudah muncul di depan Soyan dan membanting ke arah dadanya. Telapak tangan ini sangat cepat, bahkan dengan kecepatan Soyan, dia tidak memiliki kemampuan untuk menghindarinya. Pada saat kritis ini, pedang beratnya ditempatkan secara vertikal di depan tubuhnya. Tangan itu mendarat di pedang yang berat dan suara yang jelas segera muncul. Pada saat benturan, tangan Soyan mengeluarkan suara tulang yang ditekan. Kaki Soyan tertanam dalam ke dalam batu di bawah kekuasaan yang menakutkan.
Soyan dengan paksa menerima telapak tangan dari hantu tua Zaixing. Dia memandang pedang Suan berat dan terkejut menemukan bahwa jejak telapak tangan yang dangkal sebenarnya tertinggal. Meskipun jejak telapak tangan tidak dalam, itu masih cukup mengejutkan bagi Soyan. Pedang Suan berat telah menjadi senjatanya selama ini. Namun hantu tua Zaixing ini adalah orang pertama yang bisa meninggalkan jejak telapak tangan di atasnya. Sungguh orang yang tangguh, ucap bergema hantu tua Zaixing. Ruang beberapa puluh kaki di depan Soyan menjadi terdistorsi. Sosok hantu tua Zaixing perlahan muncul. Dia melirik pedang berat di tangan Soyan dan tersenyum tipis. Mata Soyan dengan hati-hati menatap orang tua ini. Pada saat ini dia harus terlebih dahulu meninggalkan aula kunci jiwa ini. Segalanya mungkin menjadi lebih mudah begitu dia sampai di luar dan mendapatkan bantuan dari dokter peri kecil dan yang lainnya. Jika dia terus terjerat di tempat ini, cepat atau lambat dia akan kelelahan sampai mati oleh orang tua ini. Bahkan Soyan yang telah mengaktifkan Skyfire 3 perubahan misterius tidak akan bisa memblokir serangan sebesar itu berkali-kali. Hahaha, jangan main-main. Itu tidak berguna di depan kekuatan absolut, ucap Zaixing. Hantu tua Zaixing tertawa, tampaknya menyadari apa yang dipikirkan Soyan. Setelah itu jari-jari kakinya menekan tanah dan dia menyerang Soyan seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Kali ini senyum di wajahnya menjadi lebih padat. Soyan juga merasakan perubahan dari hantu tua Zaixing. Cahaya perak melintas di bawah kakinya dan tubuhnya bergegas mundur. Ketika dia menarik kembali, nyala api ungu coklat dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Dengan cepat itu berubah menjadi teratai api yang indah. Gelombang energi yang sangat liar dan ganas menyebar dari lotus api. Setelah itu kekuatan spiritualnya menembus ke keadaan jiwa. Tingkat di mana Soyan mengaglomerasi api teratai api juga menjadi semakin halus. Teratai api bisa dibentuk hanya dengan pikiran. Soyan melemparkan teratai api ungu coklat ke arah hantu tua Zaixing setelah muncul. Setelah itu hantu tua Zaixing yang mundur dengan cepat menjadi lebih cepat. Teratai api meledak seperti guntur ketika hanya berjarak 5 kaki dari hantu tua Zaixing. Itu mengguncang beberapa pilar penyangga langit di aula besar ini. Sampai banyak garis retakan yang terlihat dengan mata telanjang muncul. Seluruh alun-alun pun dihancurkan sampai berantakan. Soyan tidak bersantai sedikit pun setelah teratai api meledak. Dia sadar bahwa hanya dengan mengandalkan api teratai Buddha semacam ini, tidak mungkin untuk benar-benar membunuh hantu tua Zaixing. Segera setelah ledakan lotus api terjadi, sosok tua perlahan keluar dari gelombang api. Soyan melirik dan menemukan bahwa itu adalah hantu tua Zaixing. Namun pakaiannya telah robek pada saat ini. Jelas kekuatan lotus api telah melebihi harapannya. Kamu memang layak menjadi seorang dari klan Xiao. Hanya dengan kekuatan Dozong bintang 9, kamu bisa menampilkan serangan yang begitu kuat, ucap hantu tua Zaixing. Hantu tua Zaixing pun mulai menyerang Soyan. Ekspresi Soyan tidak berubah. Sebuah cahaya melintas di matanya saat kakinya tiba-tiba menginjak tanah. Tubuhnya naik dan banyak cahaya api ungu coklat melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Cahaya api keluar dan meretas rantai padat yang tergantung di udara di dalam aula besar. Rantai itu tidak merepotkan seperti rantai yang menjebak Yalau. Semuanya retak dengan nyala api yang menembus mereka. Setelah itu kelompok cahaya yang tak terhitung jumlahnya di dalam aula besar dengan tenang pecah. Banyak jiwa yang tampak kesakitan dan tersesat perlahan membuka mata mereka. Jiwa-jiwa ini tertegun sejenak setelah mereka membuka mata mereka. Setelah itu dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Segera pekikan bergema di tempat itu dan mereka semua melarikan diri dari aula besar. Kamu mencari kematian, teriak hantu Tuan Zaixing. Hantu tua Zaixing mengalami perubahan ekspresi saat melihat Soyan berani melepaskan begitu banyak jiwa. Tubuhnya bergerak dan berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke arah Soyan. Soyan mendengus dingin saat dia melihat hantu tua Zaixing. Dia mengepalkan tangannya dan 3 manik-manik ungu hitam muncul di dalamnya.
Anehnya itu adalah manik petir api yang telah disempurnakan Soyeon menggunakan 3000 Burning Flame di wilayah bintang. Soyeon mengayunkan lengannya. 3 manik petir api membentuk segitiga saat mereka melesat menuju hantu Tua Zexing. Setelah itu mereka meledak ketika mereka berada sekitar 10 kaki dari hantu Tua Zexing. Hantu Tua Zexing bergegas keluar dengan paksa dari dalam gelombang udara yang menakutkan. Pada saat ini ada kemarahan yang kuat di wajahnya. Taktik aneh Soyeon ini menyebabkan dia menderita kerugian. Bajingan, jiwa-jiwa ini semua telah melarikan diri. Kalau begitu aku akan menangkapmu sebagai kompensasi, ucap Zexing. Tangan kanannya tiba-tiba membengkak pada saat ini. Setelah itu tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan Soyeon. Teman kecil Soyeon, ini sudah berakhir, ucap Zexing. Hantu Tua Zexing mengungkapkan senyum panas di wajahnya. Segera dia mengepalkan tangannya tiba-tiba dan ruang di sekitar Soyeon runtuh hampir seketika. Ketika ruang itu runtuh, darah dan daging yang diharapkan oleh hantu Tua Zexing tidak muncul. Tubuh Soyeon memecahkan ledakan di matanya dan berubah menjadi ketiadaan. Adegan ini menyebabkan hantu Tua Zexing tercengang. Sejak kapan kekuatan tangan pemetik bintang menjadi seseram ini? Ucap Zexing. Tidak, ini palsu, ucap Zexing. Namun hantu Tua Zexing ini juga orang yang berpengalaman. Dia tiba-tiba pulih setelah dikejutkan sejenak di kepalanya. Matanya buru-buru beralih ke arah pintu keluar dari kunci aula jiwa. Sosoknya telah melarikan diri dari tempat itu secepat kilat. Ekspresi hantu Tua Zexing begitu muram menakutkan setelah dia melihat sosok Soyeon menghilang. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan dibodohi oleh generasi muda dengan cara seperti ini. Soyeon, orang tua ini akan melihat kemana kamu bisa lari hari ini, ucap Zexing. Teriakan marah yang rendah dan dalam langsung bergema di bagian dalam aula besar. Tubuh Soyeon tidak berhenti sedikit pun. Meskipun mendengar teriakan marah yang ditransmisikan dari jarak yang sangat jauh, api ungu coklat melayang di sekujur tubuhnya, menyebabkan dia tampak seperti binatang api yang mengamuk. Tanpa ada yang menghentikannya, kecepatan Soyeon juga dinaikkan ke puncaknya. Dia bisa merasakan bahwa hantu Tua Zexing dengan cepat mengejar. Jelas orang tua itu benar-benar marah setelah tertipu oleh tubuh ilusi 3000 petirnya. Bajingan tua ini, ucap Soyeon. Jika bukan karena hantu Tua Zexing ini, perjalanan ini akan berjalan sangat lancar. Sayangnya puncak kekuatan Daozun kelas 5 cukup untuk membalikan kekuatan barisan dari kedua belah pihak kali ini. Beberapa kekuatan yang sangat ganas dan keras di langit diluncurkan dengan keras. Saat Soyeon bergegas keluar dari Hall of Soul, ini mengejutkan Soyeon saat dia buru-buru menghindarinya. Saat ini lembah itu benar-benar berantakan. Garis retakan besar seperti mulut buas besar menutupi seluruh lembah. Sosok manusia paling bersilangan di udara lembah. Doki yang luas dan perkasa menembus langit. 10 aura kuat dan menakutkan berfluktuasi di langit. Selain 5 pertempuran yang sangat hebat di langit, ada medan pertempuran lain yang menarik perhatian Soyeon. Itu adalah tempat di mana Xian berada. Tidak ada elit Daozun yang mengganggu gadis kecil ini. Oleh karena itu dia hanya bisa pergi dan menemukan beberapa pelindung aula jiwa untuk melampiaskan amarahnya. Kekuatan gadis ini telah meningkat pesat setelah menghilang selama beberapa waktu. Namun hal yang aneh adalah bahwa Soyeon sebenarnya tidak dapat mengetahui kekuatan sebenarnya Xian dengan persepsi spiritualnya. Sikap itu seolah-olah ada sesuatu yang benar-benar menyembunyikan kekuatan gadis ini. Mata Soyeon dengan cepat melihat situasi di arena ini. Dari cara ini tampaknya kelompok Soyeon tidak dirugikan. 5 Daozun di sisi Hall of Soul memiliki kekuatan 3 bintang atau lebih. Oleh karena itu selain Tia Jianzunze yang hampir tidak bisa bertahan, 4 sisanya dengan kuat mengambil alih. Orang itu telah diselamatkan, teriak Soyeon. Dalam situasi ini, Soyeon tidak punya waktu untuk menjelaskan apapun. Dia berteriak keras setelah mengetahui situasinya. Setelah mendengar teriakan Soyeon di langit, kegembiraan muncul di wajah Feng Zunze dan yang lainnya. Namun lawan mereka telah melepaskan serangan liar pada saat ini.
dan dengan kekuatan mengganggu mereka yang menyebabkan mereka tidak dapat melarikan diri. Soyan mengerutkan kening saat dia menyaksikan medan pertempuran yang sangat kacau di langit. Situasi seperti ini jauh lebih rumit dari yang dia bayangkan. Soyan secara alami menarik perhatian beberapa ahli Hall of Soul saat dia muncul. Mereka mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertarungan di atas. Tetapi mereka berpikir bahwa mungkin saja menggunakan serangan mereka untuk menunda Soyan. Oleh karena itu, 3 sosok bergegas. Rantai hitam di tangan mereka seperti tombak tajam lurus yang menusuk secara eksplosif ke arah Soyan. Ekspresi Soyan menjadi dingin saat dia merasakan serangan dari ketiga pelindung aula jiwa ini. Tangannya tiba-tiba terulur dan dia langsung meraih ketiga rantai itu. Tangannya bergetar dan naga api ungu coklat meraung dari lengan bajunya. Setelah itu mereka bergegas melewati rantai dan memukul dada pelindung 3 Hall of Soul dengan keras. Tubuh ketiga pelindung segera terbang mundur setelah terkena pukulan berat tersebut. Akhirnya mereka bertabrakan dengan keras ke pilar batu di sampingnya. Kabut hitam yang menempel di tubuh mereka menjadi lebih tipis dalam sekejap. Para ahli dari aula jiwa di sekitar Soyan juga memiliki wajah yang dipenuhi dengan keterkejutan ketika mereka melihat Soyan yang mengalahkan 3 pelindung. Sejak kamu datang, kamu bisa melupakan pergi, ucap hantu tua Zeishing. Soyan baru saja mundur setelah mengusir ketiga pelindung Hall of Soul. Sosok naik ke langit saat tawa dingin yang pekat bergema di tempat itu. Ini buruk, hantu tua itu datang mengejar, ucap Soyan. Ekspresi Soyan segera berubah setelah mendengar tawa dingin ini. Penghalang spasial segel, teriak hantu tua Zeishing. Hantu tua Zeishing melihat dengan matanya yang gelap dan pekat pertempuran itu di langit. Kemudian kedua tangannya dengan cepat membentuk segel saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Setelah teriakan hantu tua Zeishing terdengar, ruang lembat tiba-tiba mulai berfluktuasi hebat. Setelah itu lipatan melingkar menyebar. Hantu tua Zeishing, ucap Feng Zunze. Feng Zunze yang sedang terjerat dengan lawannya juga menemukan hantu tua Zeishing. Wajahnya berubah drastis saat dia tanpa sadar berteriak. Feng Tian, kamu benar-benar tidak akan menyerah. Kali ini kamu bahkan telah menerobos masuk ke aula jiwaku, ucap hantu tua Zeishing. Mata hantu tua Zeishing tampak menyeramkan saat dia melirik Feng Zunze. Ekspresi Feng Zunze suram. Telapak tangannya dengan keras menghantam tetua terhormat aula jiwa di depannya. Situasi saat ini agak melampaui kendali mereka. Munculnya hantu tua Zeishing ini bisa dianggap telah mengubah situasi tempat ini. Jika ada yang tidak beres, kemungkinan banyak kematian akan terjadi di kelompok mereka hari ini. Setelah orang tua ini menghabisi anak kecil itu, aku akan menunjukkan kepada kalian semua bahwa Hall of Soul-ku bukanlah tempat di mana kamu bisa datang dan pergi sesukamu, ucap hantu tua Zeishing. Segera matanya yang gelap dan padat menoleh ke arah Soyan di bawah. Kamu berani membodohi orang tua ini hanya dengan kekuatan Douzong. Itu adalah pertama kalinya aku bertemu dengan hal seperti itu, ucap hantu tua Zeishing lagi. Hantu tua Zeishing melangkah ke udara kosong setelah kata-katanya terdengar dan berjalan menuju Soyan. Kabut hitam melonjak keluar dari dalam tubuhnya ke segala arah. Kekuatan Douzon bintang 5 memang luar biasa menakutkan. Ekspresi Soyan juga sedikit berubah saat dia melihat hantu tua Zeishing. Orang tua ini jelas berencana untuk membunuhnya secara pribadi. Namun dengan kekuatan Soyan saat ini, mustahil baginya untuk benar-benar menandingi hantu tua Zeishing bahkan jika dia menggunakan Skyfire 3 perubahan misterius. Saat ini elit Douzon di pihak mereka telah ditanamkan oleh sesepuh terhormat dari Aula Jiwa. Satu-satunya yang masih bebas bertindak adalah Xian. Kekuatan gadis ini mungkin melonjak dan bentuk aslinya adalah naga void kuno tapi dia masih muda. Mustahil baginya untuk menandingi hantu tua Zeishing. Biarkan aku membantumu menahannya, ucap Xian. Tubuh kecilnya yang halus melompat di udara dan muncul di depan Soyan. Bisakah kamu melakukannya? Ucap Soyan. Apakah kamu bisa menemukan orang lain sekarang?
ucap Zian. Soyan tersenyum. Dia hanya bisa mengatupkan giginya dan berbicara dengan suara yang dalam. Bantu aku mengulur waktu dan hati-hati. Mundur jika kamu tidak dapat melakukannya, ucap Soyan. Zian menganggukkan kepalanya sedikit. Tangan kecilnya tiba-tiba membentuk sepasang segel aneh. Segera cahaya ungu yang hebat melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Di bawah cahaya ungu ini, tubuh kecil indah Zian tiba-tiba tumbuh dengan cepat. Dalam beberapa nafas pendek, dia telah berubah dari seseorang gadis kecil menjadi seorang gadis yang cantik. Zian menarik sehelai rambut di belakang telinganya setelah berubah menjadi penampilan ini. Dia menoleh hanya untuk melihat sikap Soyan yang tercengang. Kamu benar-benar telah mengalami perubahan besar, ucap Soyan. Soyan menarik tangannya kembali saat dia mundur. Api ungu coklat muncul. Setelah itu mereka berpisah berubah menjadi 3 kelompok api surgawi berwarna berbeda yang bergantung di depannya. Setelah Soyan telah menggerakkan tangannya dan menyiapkan senjata pembunuh yang hebat, dia dengan tegas menatap hantu tua Zeishing tidak jauh darinya. Dalam situasi saat ini, Zian juga menyadari bahwa hantu tua Zeishing ini adalah ancaman terbesar. Dokter peri kecil dan yang lainnya saat ini tidak dapat membebaskan diri. Jika dia diizinkan masuk ke medan pertempuran itu, dokter peri kecil dan yang lainnya pasti akan dikalahkan dengan cepat. Pada saat itu semuanya akan benar-benar berakhir. Karena itu apapun yang terjadi, dia harus menahan orang tua ini. Dia perlu menundanya sampai Soyan berhasil melepaskan senjata pembunuh hebat itu. Hanya dengan begitu mereka dapat dengan aman menarik diri dari operasi penyelamatan ini hari ini. Jika tidak, kelompok mereka akan benar-benar menderita korban besar. Semua harapannya adalah apakah dia bisa membeli waktu yang cukup untuk Soyan. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa.